Bapa, kami bersyukur untuk setiap sukacitamu Tuhan. Dan kami percaya tiada yang mustahil di dalam Engkau. Kami akan melangkah maju bersamamu Tuhan. Untuk setiap hal yang kami boleh lalui bersamamu Bapa, kami ucap syukur, kami kata terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap rencanamu yang telah Kau sediakan bagi kami, biarkan tanganmu yang memberkatinya Bapa. Terima kasih Yesus. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancang, Kau yang memberkatinya Bapa. Kau ucapkan berkat atasnya. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi. Bagi Kristus segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, Kami berterima kasih Bapa. ku ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, Kau ucapkan berkat atasnya. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi. Bagi Kristus segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku akan Kau sukacita kami Bapa. karena semua Yang terbaik bagi setiap kami. dan untuk Kami mau percaya waktu ini tepat Bapa. bagi Kristus segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancang, Kami percaya berkat-Mu yang turun atas setiap kami Bapa. ucapkan berkat atasnya. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi. Bagi Kristus segala hormat pujian, segala kemuliaan bagi satu Tuhan
hanya satu kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Urapilah ya Tuhan mulut bibir hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan hanya firman-Mu saja. Urapilah juga umat yang mendengarkan, agar benih yang Kau taburkan di hati mereka ini berakar, bertumbuh dan bisa berbuah lebat. Kami ini umat kesayangan-Mu Tuhan, kami umat yang Kau berkati. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kita semua yang siap untuk mendengarkan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua, selamat pagi. Ya, terima kasih buat Pak Hari dan Bu Aming yang sudah memberi saya kesempatan ya untuk sharing firman pagi ini. Pagi ini saya ambil satu tokoh dari Kitab Perjanjian Baru, khususnya dari Lukas. Nah, sebelumnya saya kasih beberapa gambar, nanti Bapak Ibu bisa tebak ya. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu tokoh ini siapa kira-kira gitu ya. Mungkin multimedia bisa ditampilkan gambar satu. Ya, ini di gambar satu ada seorang bapak-bapak ya, seorang pria. Dia ingin melihat sesuatu tapi sepertinya terhalang ya, berdesak-desakan. Oke, next gambar 2. Nah, bapak ini bisa nangkring di atas pohon ya, bapak ini tadi meski udah tua sehingga menarik perhatian orang. Nah, gambar 3. Gambar 3 bapak itu dilihat oleh banyak orang dan salah satunya ada yang berbaju putih. Kita semua pasti sudah bisa menebak ya, yang kalau baju putih itu siapa udah tahu ya. Gambar 4. Gambar 4 bapak ini mungkin sama baju putih tadi disuruh turun gitu ya. Terus dia menerima ajakan pria berbaju putih untuk turun. Gambar 5. Nah, gambar 5 jelas sekarang bapak ini dan pria berbaju putih tadi duduk akrab berdua ngobrol, face to face, intim ngobrolnya ya, nggak peduli teman-temannya sibuk apa, dia asik berdua ngobrol. Oke, itu gambaran dari yang akan kita bahas pagi ini. Mungkin ada yang kebayang siapa pria dalam gambar ini, pria yang berbaju coklat ya. Kalau yang putih kita sudah pasti tahu itu Yesus ya. Mungkin ada yang tahu, boleh? Sakius ya. Nanti bonusnya pastel di depan ya, boleh ya. Ya betul, terlalu gampang ya, Sakeus. Sakeus sepertinya kita semua sudah sering sekali baca kisah Sakeus ya. Tapi banyak hal juga yang menarik dari kisah Sakeus ini. Kalau cuma sekedar baca kayaknya ya segitu aja lah gitu, gampang ya. Nah, sebelumnya saya ceritakan, mungkin ada yang belum tahu, ini di Lukas pasal 19 ya, saya ceritakan awalnya. Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, ke kota Yerusalem, dia melewati kota Yeriko. Nah, kita tahu di Alkitab itu enggak ada yang kebetulan, enggak ada yang Tuhan iseng-iseng terus ngomong, wis lewat to kiri, wis lewat to kanan, enggak. Tapi Tuhan tuh punya satu rencana, harus lewat satu tempat gitu. Kalau kita pernah dengar ada khotbahnya Pak Yusuf, not just happen ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan enggak pernah iseng-iseng. Nah, dalam perjalanan ini di situ ada seorang yang bernama Sakeus ya. Namanya Sakeus bukan Sakera ya. Kalau Sakera itu orang Madura ya. Nah, ini Sakeus ya, orang di Yeriko. Dia dikatakan seorang kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Kita kebayang ya kalau di seluruh Alkitab rata-rata pemungut cukai itu dibenci karena dia bekerja untuk pemerintah Roma, dia mengkolek pajak, memungut cukai dan seringkali mereka tuh memeras. Jadi kalau harusnya orang itu cuma bayar 1.000, dia bisa narik 2.000, 3.000. Pokoknya ya sesuka dia. Makanya mereka dibenci dan dikatakan pemungut cukai ini adalah orang berdosa karena ya nggak punya hati, ya serakah seperti itulah ya. Yang jelas makanya dia menjadi orang yang kaya. Nah, sekarang kita bisa tampilkan ayat 3. Nah, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, ya ini bukan body shaming ya, tapi di Alkitab jelas loh dikatakan badannya pendek ya.
Ya saya juga termasuk pendek ya. Nah, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sakeus ini ya mungkin pernah selenting-selenting desas-desus ada orang nama Yesus gitu. Kan zaman itu nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada. Jadi kalau ingin tahu seseorang ya harus lihat orang itu. Kalau pas lewat, oh ini baru tahu, oh ini namanya Yesus. Tapi dia penasaran gitu. Dia melihat seperti di gambar 1 tadi ya, dia ingin melihat Yesus tapi nggak kelihatan. Karena di depannya nih ya orang banyak sekali ya. Yesus itu kan seperti gula, jadi semutnya ini ngerubung. Kalau ada Yesus itu pasti ribuan orang itu ngikut dia ya. Seperti saya juga misalnya mau lihat sesuatu di depan, tapi kalau di depan saya ini ada Pak Yohanes, ada Pak Luhan, ada Pak Hari, tinggi-tinggi semua pasti nggak kelihatan. Nah itu saya harus mencari cara bagaimana supaya saya bisa melihat yang di depan. Kita buka ayat 4. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, nah ini Sakeus kan bukan orang bodoh juga, dia mikir Yesus tuh lewat arahnya sana, dan saya harus bagaimana ya? Ya saya harus berada lebih depan daripada Yesus, agar nanti kalau Yesus lewat, saya ngelihat di sana ada pohon ara cukup besar ya. Tapi dia harus berusaha keras melewati ya kerumunan orang ini tadi, nggak mudah. Dia sudah bapak-bapak, terus orangnya pendek dan tampangnya juga tadi gemuk, terus bajunya kan juga berlapis-lapis kan jadi berat. Nah itu perlu effort yang luar biasa, apalagi nanti harus naik memanjat pohon ara. Gak kebayang ya, orang yang muda aja mungkin untuk memanjat pohon itu sulit. Tapi bagi dia, wis gak apa-apa demi melihat Yesus, dia effortnya luar biasa. Dia udah nggak malu lagi, mungkin kalau dilihat orang nih bapak-bapak ngapain ya, sampai mungkin dia harus cari tangga, harus apa, supaya apa, demi melihat Yesus. Motivasinya cuma pingin lihat seperti apa Yesus itu ya, nggak ada motivasi lain, karena dia nggak pernah kepikir Yesus itu bisa menyembuhkan atau apa, dia kan nggak tahu. Sekarang kita buka di ayat ke-5, kita baca bersama, 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, kita mungkin bisa tampilkan gambarnya. Gambar 3 boleh. Gambar 3. Ya. Nah, Sakeus ini kaget. Dia kan nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu bisa tahu nama seseorang walaupun nggak kenal, pikir dia kan Yesus itu cuma sekedar ya guru atau nabi atau pengajar, cuma seperti itu. Maka dia sangat terkejut ketika dia berada di situ dan menarik perhatian Yesus. Yesus mungkin berpikir dalam hatinya ya, waduh ada orang bisa nangkring di pohon. Ini luar biasa ya bapak-bapak gitu ya. Terus kata Yesus, ayo Sakeus segeralah turun, karena berarti orang ini apa istilahnya caper ya, cari perhatian sampai nongkrong di atas pohon. Orang lain nggak ada seperti itu ya, mereka hanya bergerombol gitu ya. Tidak ada yang punya effort seperti Sakeus, naik sampai ke atas pohon, ngotot sekali gitu ya. Bagaimana kesan kita kalau kita menjadi Sakeus ya, terus sudah berupaya keras, sudah effortnya sudah luar biasa, tiba-tiba Yesus memanggil itu. Perasaannya pasti nggak karu-karuan ya bangga, ya happy, ya terkejut dan sebagainya ya. Kita baca di ayat 6 bagaimana reaksi Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu bisa lihat di gambar 5 tadi. Di gambar 4 ya, gambar 4. Di gambar 4 Gambar 4. Nah, ini dia turun mendapati Yesus karena dipanggil oleh Yesus turun. Mukanya sampai terkejut juga ya. Waduh luar biasa, Yesus tahu namaku, Yesus malah sekarang mau numpang di rumahku. Itu suatu privilege bagi Sakeus ya, karena enggak ada orang lain yang dipilih oleh Yesus loh, hanya Sakeus gitu. Nah sekarang di situ pasti jadi perbincangan, kok Yesus ini mau ya numpang di rumah orang berdosa. Pastilah gosip-gosip, ada orang yang nggak suka sama Sakeus, terutama Yesus apa nggak tahu Sakeus itu orang berdosa? Ya Sakeus itu pemungut cukai loh. Yesus ini gimana sih? Katanya Tuhan kok nggak tahu? Mungkin pemikiran orang seperti itu ya dalam pemikiran saya. Waduh di Alkitab ini pasti orang gosipnya seperti itu rame gitu ya. Nah tetapi ketika
bertemu di dalam satu perjamuan di gambar 5. Ya, gambar 5. Nah, dikatakan di situ ya Sakeus ngajak Yesus benar-benar ya. Dia menjamu Yesus luar biasa. Kalau orang Chinese bilang dijia hauje gitu ya. Makanan semua dikeluarin ya, dari mungkin zaman itu kan lembu, sapi, kambing, domba semua dikeluarin karena Sakeus ini orang kaya. Kita baca ayat 8 ya. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang Yesus perbincangkan dengan Sakeus itu enggak mungkin Yesus hanya sekedar iseng-iseng ya ngomong-ngomong service aja, gimana keluargamu, gimana kerjamu gitu, enggak mungkin lah. Yesus kalau ngomong dengan seseorang pasti to the point, ada yang dituju. Yesus enggak cuman sekedar menyapa atau basa-basi. Kira-kira apa sih yang diperbincangkan Yesus ya sehingga Sakeus itu merespon seperti ini ya, merespon di ayat 8. Kita baca bersama ayat 8. 1-3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, di sini Sakeus mengatakan dia berdiri. Mungkin tadi setelah Yesus ngomong-ngomong banyak itu tadi, dia langsung merespon. Apa sih yang Tuhan ngomong itu? Menurut saya, Tuhan itu berbicara ke dalam hati Sakeus yang paling dalam. Ke dalam sisi gelap hati seseorang yang kalau kita semua pasti punya sisi gelap dan kadang sisi gelap kita tuh nggak mau diketahui orang. Sisi gelap kita tuh mungkin kita pertahankan ya. Nah disitulah seringkali menjadi apa? Sarangnya iblis. Karena apa? Nggak mau dibongkar gitu loh. Kita malu kalau dibongkar nanti identitasku bakal ketahuan. Nah itu dipertahankan. Tapi di sini Yesus langsung masuk ke dalam sisi gelap hati Sakeus yang paling dalam. Kalau kita lihat respon Sakeus langsung dia berkata Tuhan, dia sekarang ngerti ya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena Yesus langsung tahu apa yang menjadi penyebab dia menjadi hal-hal yang mengganggu dia, merusak dia. Dia tahu persis yaitu Tuhan, dia mengatakan Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Berarti ada sesuatu yang Yesus ubahkan dari hati Sakeus gitu loh. Yesus enggak main-main, cuman ngomong, Sakeus bertobat gitu aja, enggak. Tapi Yesus mengatakan sesuatu tuh ada respon positif, ada perubahan karakter. Nah kalau kita ingat minggu lalu Pak Hari cerita bahwa orang yang datang ke ibadah itu artinya dimuridkan. Dimuridkan tuh ada sesuatu ya, enggak cuman datang duduk pulang gitu seperti kalau kita sekolah kan ada sesuatu yang harus dikerjakan, harus ada nanti ada penilaian dan seperti itu. Di sini Sakeus dimuridkan langsung ini oleh Tuhan, nggak pakai orang lain ya, nggak pakai hamba Tuhan, nggak langsung oleh Yesus. Itu sungguh luar biasa ya. Dan Yesus yaitu tadi melihat hati ya Sakeus yang paling dalam, yaitu kalau kita tahu istilahnya adalah ketamaan atau keserakahan. Ya pasti ya dia seorang pemungut cukai itu pertama ya serakah. Harusnya nagihnya 1.000, dia nagih 2.000, 3.000, 4.000. Nah itu makanya dia bilang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Dan dia juga apa? Dia pasti pelit. Terus dia punya apa? Ya hal-hal yang mengambil hak orang lain yang jelas. Makanya dia dibenci sama orang ya. Makanya dia langsung sama Tuhan dimuridkan dan terjadi perubahan karakter. Perubahan karakternya apa menurut Anda? Dia menjadi orang yang rendah hati, terus murah hati ya, mungkin berbelas kasih. Di sini banyak hal-hal yang dirubahkan oleh pemuritan dari Tuhan sehingga dia mau membagikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Dan ini membuat warga gimana ya? Kalau seseorang sudah berubah, Sakeus yang tadinya pelit dan sebagainya ini berubah, mereka akan mengatakan, wah pertemuan dengan Tuhan Yesus ini ternyata merubah Sakeus yang tadinya seperti ini 180 derajat, berarti nama Tuhan dipermuliakan ya. Enggak sia-sia gitu loh, Tuhan datang numpang ngomong, bukan cuman omong-omong kosong, bukan cuman omon-omon ya, tapi memang ada manfaatnya dan itu merubah karakter Sakeus. Nah, makanya di ayat 9 kita tampilkan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Yesus pun juga bersuka cita, berarti bahwa apa yang dia sampaikan
Sakeus merespon dengan baik, diikuti perubahan karakter. Kadang orang mungkin ngomong bertobat, tapi enggak ya. Ngomong bertobat, iya saya udah enggak miras lagi, besok masih miras. Saya enggak ngerokok lagi, besok ngerokok lagi. Saya enggak judi, besok masih judi lagi. Ya itu namanya percuma. Karena Tuhan mempertobatkan seseorang, kalau orang itu enggak mau berubah, Tuhan juga enggak bisa memaksa. Karena itu adalah free will tiap orang ya. Nah sekarang di sini kita bisa melihat bagaimana kita ya supaya bisa menarik perhatian Tuhan seperti Sakeus sehingga direspon. Kalau kita biasa-biasa aja ya sama aja kata Tuhan, yes, enggak terlalu menarik gitu. Tapi bagaimana kita bisa menarik perhatian Tuhan sehingga direspon oleh Tuhan seperti Sakeus. Ya. Yang pertama tadi kalau kita lihat Sakeus itu terhalang, berarti harus menyingkirkan penghalang dulu ya. Kalau dia tadi orang yang besar-besar, kalau kita penghalangnya zaman sekarang apa? Ya mungkin kesibukan. Kalau hari Minggu saya masih punya jadwal banyak acara, punya healing, punya kuliner, arisan, mungkin ini dan itu. Akhirnya apa? Jadwal untuk ke gereja ini menjadi nomor sekian. Nanti gereja kan bisa online. Ya memang bisa aja online, tapi terus kayaknya kita nggak dapat sesuatu gitu. Kadang online juga sudah sambil tidur-tidur atau online sambil makan kacang gitu ya. Nah itu nggak ada rasanya, nggak ada gregetnya gitu loh ya. Yang kedua apa? Dia selain penghalang itu kesibukan, itu adalah gadget. Nah zaman sekarang ya, termasuk saya kadang kalau sudah scrolling bisa tahu-tahu udah 1 jam gitu ya, enak aja terus gitu ya, penasaran. Nah bagaimana kita bisa meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk jam-jam doa seperti itu. Penghalang itu gadget boleh lah, tapi kita mesti kasih alarm lah. Atau kita di gereja tidak membuka gadget kecuali mau lihat ini ya ayat gitu boleh. Tapi kadang orang ngantuk kan buka main game gitu. Nah itu tidak berguna lah seperti itu ya. Yang ketiga adalah motivasi hati. Ada orang datang ke gereja hanya untuk mencari berkatnya saja. Itu penghalang juga bagi Tuhan mau lihat, wah orang ini datang cuman kalau sakit begitu udah sembuh gak datang lagi. Orang ini ada masalah, datang udah selesai gak datang lagi. Lah terus seperti Tuhan itu jadinya seperti cuman sarana pemenuhan kebutuhan gitu tok loh. Kalau sudah dipenuhi ya sudah. Ya. Nah, sekarang yang kedua apa? Kalau kita lihat tadi Sakeus setelah dia berhasil keluar dari orang-orang, dia berusaha keras untuk lebih dekat dengan Tuhan. Caranya dia kan lari tadi sampai ke pohon itu, dia naik pohon itu. Bagaimana supaya aku melihat Tuhan? Dia awalnya cuman gitu ya, dia enggak kepikir kalau Tuhan bakal manggil dia, nyapa dia, enggak. Tapi aku pingin melihat Tuhan lebih dekat. Nah, itulah maka dikatakan kalau kita doa malam selalu Pak Hari ngomong mendekatlah terus pada Tuhan gitu ya. Saya dulu enggak ngerti lebih dekat dengan Tuhan itu apa. Saya pikir harus nyanyinya lebih kenceng, terus duduknya paling depan, terus apa? Ternyata enggak. Berarti kita ini tiap orang suara kan beda-beda, enggak harus paksa suaranya bagus ya. Seperti WL kan bagus suaranya. Suaranya saya fales, suara saya pas-pasan ya, saya nyanyinya cuma bisa segini gitu. Tapi yang penting apa? Motivasi hatinya juga tetap. Motivasi kita datang hanya untuk menyembah Tuhan. Bukan Tuhan aku bawa masalahku brek gini terus Tuhan jawab ya Tuhan harus, enggak. Tapi kita memotivasi hati kita ini hanya untuk menyembah Tuhan. Ya terserah Tuhan, mau dijawab mau enggak itu urusannya Tuhan. Yang penting aku mau lebih dekat dengan Tuhan ya. Selain itu apa? Kita di rumah punya jam-jam doa ya, ada mesbah doa. Kita baca renungkan firman. Karena kalau cuman baca firman itu logos ya, seperti ini tadi logos, semua orang bisa baca, semua orang di rumah punya Alkitab bisa baca, tapi apa yang kita baca itu ada sesuatu yang pasti akan ditimbulkan kalau kita renungkan. Itu yang namanya rema. Jadi kalau logos itu umum, semua orang bisa baca. Tapi rema setiap orang tidak akan sama. Nah, rema itu bisa kita dapatkan kalau kita baca dengan pelan. 1 pasal gitu aja cukup. Enggak perlu sampai ada yang 5 pasal, 10 pasal sehari. Itu malah kayak baca novel jadinya ya. 1 pasal saya banyak belajar ketika dibimbing untuk menjadi ada grup ya. Ada grup wanita bijak, di sini ada grup baca Alkitab dari gereja juga. 1 hari 1 pasal aja, tapi saya mulai belajar untuk menandai di Alkitab saya. Ini saya garisin, oh maksud Tuhan ini. Dulu saya baca cepet-cepet nggak ngerti, tapi sekarang saya baca pelan-pelan saya jadi paham.
Oh ini toh maksudnya. Kalau saya nggak ngerti ya udah saya lewat. Atau saya mungkin tanya ke Pak Hari, ini maksudnya bagaimana, seperti itu ya. Nah itu tadi kita berusaha keras untuk lebih dekat dengan Tuhan, cara-cara seperti itu. Yang ketiga, merespon teguran atau didikan Tuhan. Sebagai seorang murid, kita harus merespon. Kalau kita lagi belajar misalnya, kita ditegur guru ya harus merespon. Kamu jangan ngantuk, kamu harus membuat PR, harus ini. Kan kita merespon, harus dikerjakan. Nah, didikan Tuhan ini supaya kita menjadi murid yang sejati, murid yang ada hasilnya, pulang membawa sesuatu. Dulu, nah kalau kesaksian sedikit, saya dulu ke gereja itu, ya saya sudah menjadi orang percaya ini enggak 10-20 tahun ya, lebih dari 30 tahun ya. Saya dulu ke gereja ya duduknya paling belakang, karena gerejanya besar ya. Duduk paling belakang apa ya, kalau ngantuk enggak kelihatan, kalau khotbahnya enggak menarik, saya bisa ya bawa buku, tak baca. Enggak menarik enggak ada sesuatu yang saya dapatkan. Jadi setelah amin ya udah pulang gitu ya, buyar pulang, terus mikir oh saya mau shopping, saya mau ke sana. Jadi enggak ada. Padahal kita itu ke gereja kan tujuannya dimuridkan. Lah untuk apa kalau kita ke gereja cuman tidur pulang gitu ya, mending di rumah aja ya. Kita udah buang waktu, buang tenaga, buang uang juga kan, pakai ongkos. Nah, kita harus memakai segala sesuatu yang Tuhan fasilitasi ini untuk kita menjadi orang yang bisa bertumbuh gitu ya, bertobat, terjadi perubahan karakter dan memuliakan Tuhan. Karena sebetulnya kita ini sudah dilihat sama Tuhan loh. Kita sudah dipanggil Tuhan. Tinggal kita sekarang mau dimuridkan, mau atau enggak. Itu Tuhan enggak bisa maksa karena itu free will ya. Nah, baiklah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa kalau ada kesaksian sedikit yaitu tadi sudah saya masukkan, termasuk hal-hal yang mungkin dulu saya enggak mengerti, sekarang saya jadi mengerti, lebih banyak mengerti karena apa? Saya mau belajar gitu. Belajar, jadi kalau ibadah saya pasti milih duduknya di depan ya, karena saya kecil juga ya, kalau di belakang nanti enggak kelihatan. Kedua, saya juga lebih bisa fokus gitu. Yang ketiga, ya baca firman tadi di rumah lebih intens seperti itu ya. Baiklah, mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita pejamkan mata ya. Pemuji boleh, silakan ya. Kita adalah Sakeus di zaman sekarang yang telah dilihat, dipanggil dan akan dimuridkan. Tuhan akan membongkar setiap sisi gelap dalam hati kita untuk diperbarui dan diubahkan sampai menjadi seperti karakter Kristus, sehingga kita ini bisa memuliakan namanya. Sekarang tinggal kita, saya pribadi, Anda pribadi, bersediakah kita diperbarui menjadi seperti karakter Kristus? Ya, ini ada satu lagu yang menginspirasi saya, bahwa dulu Tuhan baik pada Sakeus, walaupun Sakeus itu orang berdosa. Namun demikian pula hari ini Tuhan tetap baik pada kita walaupun kita ini orang berdosa. Karena Tuhan tetap melihat, memanggil dan akan memuridkan kita. Ya. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah
terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu. Yesus, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu. Yesus mulia nama-Mu. Yesus mulia nama-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Semoga apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat dimengerti dan berdampak bagi setiap orang yang mendengarkan. Tidak sia-sia. Berilah kami hati yang mudah merespon dengan baik setiap teguran yang Engkau sampaikan, sehingga kami bisa menjadi murid-Mu yang sejati. Terjadi pertobatan, perubahan karakter, dan memuliakan nama Engkau. Karena kami juga adalah anak-anak Abraham yang telah dilihat, dipanggil, dan dimuridkan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Terima kasih buat Ibu Leoni yang sudah menyampaikan kebenaran firman pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya langsung membacakan pengumuman bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara, memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan seperti biasa hari Rabu pukul 7 malam. Dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan komsel di GB Hope dapat dilihat melalui tayangan LED di depan saudara. Dan kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu,
kesempatan yang Kau beri, kami boleh berhimpun dalam keadaan yang baik, memuji, menyembah-Mu, dipenuhi dengan sukacita. Kami bersyukur buat tuntunan-Mu Tuhan pagi ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Makasih Tuhan, Engkau telah memilih kami, Engkau telah memperlengkapi kami dan memakai hidup kami menjadi alat-Mu. Jadikanlah kami murid ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Tuntun bimbing kami Roh Kudus. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tak ada rancangan satupun yang dapat mengagalkan hidup setiap kami. Kami berdoa buat Ibu Leonie. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Penuhi hidupnya dan hatinya dengan firman-Mu Tuhan. Mengembangkan talenta yang Kau beri, Kau percayakan demi kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati setiap langkah hidupnya Tuhan. Pimpin Tuhan. Terima kasih. Berkati juga suaminya. Kami minta berkat buat gembala kami Pak Hari. Pakai beliau di dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya. Hati Bapa, hati hamba senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin segenap umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu GPI di tempat ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, kami minta Tuhan Kau berkarya atas hidup setiap kami. Bentuk hati kami seturut yang Kau mau Tuhan. Jadikan kami pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan dan senantiasa mempermuliakan-Mu. Kami berdoa buat Indonesia. Kami minta Tuhan berkat-Mu atas Indonesia. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan Tuhan. Berkati segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Dengan hati yang takut akan Tuhan dalam setiap pengambilan dan keputusannya. Agar setiap keputusan, kebijaksanaan, semuanya boleh mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan untuk memuliakan-Mu Tuhan. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.